Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita akan bahas beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menekankan tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya hendaknya Allah disifati dengan sifat-sifat yang agung dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, ya. Ayat yang pertama dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Surat At-Taghabun yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah, ya. Di antara surat-surat yang disebut dengan surat-surat Al-Musabbihat. Surat-surat Al-Musabbihat itu surat-surat yang dibuka dengan yusabbih atau sabbaha, ya. Ya. Di antaranya surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah seluruh apa yang di langit, wa ma fil ard, seluruh apa yang di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah segala kerajaan dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tasbih, ya, secara bahasa, ya. Tasbih secara bahasanya al-ib'ad. Al-ib'ad yaitu menjauhkan. Ya. Itu maksudnya apa? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita biasanya itu maksudnya menjauhkan, ya, Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maka biasanya kita terjemahkan dengan kata mensucikan, ya. Maha suci. Maka tasbih, ya, tasbih cakup dua, yaitu tanzihullah anil uyub wan naqais, itu mensucikan Allah dari, ya, segala aib dan kekurangan. Oleh karenanya sering Allah menutup ayat subhanallahi amma yusyrikun, ya, karena kesyirikan adalah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi, ya, subhanallahi amma yasifun, maksudnya dari apa yang mereka sifatkan, ya. Yang kedua, ya, tanzihullah amman yusyarikuhu fi kamalihi, itu mensucikan Allah dari sesuatu yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya.
Diperhatikan di sini tasbih secara dalalat al-mutabaqah, ya. Ini dalalat al-mutabaqah. Kita sudah pernah bahas kalau masih ingat al-mutabaqah secara bahasa namanya tasbih itu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah mensuci dari segala aib dan kekurangan. Namun kita tahu bahwasanya namanya ini nafyu mujmal, ini apa? An-nafyu al-mujmal. Dan kita tahu bahwasanya penafian semata tidak menimbulkan pujian kepada Allah, ya. Maka melazimkan bahwasanya Allah Maha sempurna. Maka dengan bidalalati al-iltizam, ya dulu ala anna Allah kamil, ya. Dengan kelaziman menunjukkan Allah Maha sempurna. Jelas ini kalau secara bahasa tasbih artinya Allah suci dari segala kekurangan dan aib. Nah, kalau Allah suci dari kekurangan dan aib, kelazimannya berarti Allah Maha sempurna, paham? Kelazimannya Allah Maha sempurna. Maka menunjukkan Allah Maha sempurna dengan kalimat tasbih dengan dalatul iltizam dan menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan dengan dalatul mutabaqah. Masih ingat atau tidak? Masih ingat, ya? Kita bilang rumah kelazimannya berarti ada yang bangun, ya. Adapun rumah yang menunjukkan ya rumah itu sendiri, ya. Dalatul mutabaqah, dalatul iltizam. Tapi ini yang saya ingin jelaskan kalimat tasbih. Kita subhanallah. Apa maknanya? Subhanallah maknanya ini. Subhanallah, Maha suci Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib. Kalau Allah Maha suci dari segala kekurangan dan aib, berarti Allah Maha sempurna. Nah, tasbih yang kedua, makna yang kedua, dalam kesempurnaannya tersebut tidak ada yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya tersebut. Allah bersendirian dalam kesempurnaannya. Itu Allah bersendirian dalam kesempurnaannya, dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Allah Maha mendengar, tidak ada yang menyerupai Allah dalam maha pendengarannya. Allah Maha melihat, tidak ada yang menyerupai Allah dalam penglihatannya. Maka di sini Allah disucikan dari, ya, Allah disucikan dari syarik, ya. Kemudian mathil, kemudian nid. Ini sama semua, kufu, ya. Ini semua tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka itu salah satu bentuk dari tasbih. Jadi kalau kita mengucap subhanallah, kita menghayati makna subhanallah. Ya, subhanallah, ya Allah Maha suci Engkau, tidak ada kekuranganmu, tidak ada aibmu sama sekali. Subhanallah, tidak ada suatu apapun yang setara dengan Engkau dalam kesempurnaanmu. Dalam kesempurnaanmu tidak ada yang setara dengan Engkau. Itu makna dari tasbih. Tapi kita lanjutkan sekedar penjelasan singkat dari ayat ini. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Semuanya bertasbih. Apa maksudnya bertasbih? Di sini ada dua pendapat dengan para ulama. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih, ada khilaf, ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya tasbih ad-dalalah. Ada yang mengatakan tasbih al-maqal. Tasbih dalalah maksudnya apa? Mereka mengatakan, ya sebenarnya benda-benda mati tidak bertasbih, enggak bisa ngomong. Tetapi tatkala kita lihat alam semesta ini yang begitu indah, yang begitu sempurna, maka menunjukkan dalalah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Tuhan Maha sempurna. Ini pendapat pertama. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Mereka mengatakan batu tidak bertasbih, pohon tidak bertasbih. Ini kita enggak pernah dengar, ya. Tetapi maksudnya pohon-pohon, batu-batu, ikan-ikan, semua benda di langit dan di bumi bertasbih, bintang-bintang, meteor semua bertasbih. Maksudnya kita dengan melihat benda-benda tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptanya Maha
kuasa. Kenapa? Karena kesempurnaan makhluk menunjukkan yang menciptakan lebih apa? Sempurna. Paham? Itu namanya tasbihud dalalah. Pendapat yang kedua, enggak, tasbihul maqal, benar-benar bertasbih. Benar-benar bertasbih. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena Allah berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah, tidak ada satupun kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Berarti mereka bertasbih tapi kita tidak ngerti. Kalau tasbih udah lala kita paham berarti. Semua ngerti maksudnya gerakan matahari, gerakan ini, kemudian sempurnanya makhluk-makhluk Allah menunjukkan Sang Pencipta Maha Suci. Kita bilang subhanallah. Subhanallah. Kita kadang lihat makhluk yang indah kita bilang subhanallah, lihat air terjun yang indah subhanallah. Karena keagungan ini makhluk menunjukkan agung Sang Pencipta. Itu namanya tasbihud dalalah. Tapi ini pendapat kurang kuat. Yang benar bahwasanya benar-benar makhluk-makhluk itu bertasbih. Cuma kita tidak ngerti. Itu yang benar. Oleh karenanya sebagian benda-benda mati memang berbicara seperti di zaman Nabi SAW dihidangkan makanan di hadapan para sahabat, maka mereka mendengar tasbihut ta'am. Makanan bertasbih didengar oleh Nabi, dengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW ketika berkhutbah, kemudian biasanya berkhutbah bersandar kepada sebuah batang korma, kemudian waktu dibikin mimbar, Nabi tinggalkan batang korma tersebut, batang tersebut yahin, merintih, menangis seperti anak bayi, terdengar suaranya oleh para sahabat. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja memberikan perasaan kepada sebagian makhluk. Seperti kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mandi, dia taruh baju di batu, tahu-tahu batunya pergi. Maka Nabi Musa kejar, batu, bajuku. Nabi Musa keluar dari sungai, kejar sambil tidak bercelana. Kemudian mengejar. Kisahnya panjang, intinya demikian ya. Ya, demikian juga Nabi berkata, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Intinya Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, mereka punya cara tasbih sendiri, namun kalian tidak paham bagaimana cara tasbih mereka ya. Ya, bahkan di zaman Nabi Daud alaihissalam burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Burung hudud bisa ngomong sama Nabi Sulaiman, kalau kita dengar kita enggak paham, tapi Nabi Sulaiman paham apa yang dikatakan apa? Burung hudud. Semut ngomong kita enggak paham ya. Tapi Nabi Sulaiman tahu apa yang diucapkan oleh semut-semut tersebut. Intinya yang benar bahwasanya tasbihul maqal, mereka benar-benar bicara, tapi bagaimana caranya wallahu alam bisawab. Semua di langit ini bertasbih kepada Allah. Walahul hamdu, ya di sini walahul hamdu. Alhamdu, kalau ini adalah isbat al-mujmal. Ini an-nafyul mujmal tasbih. Tasbih ini an-nafyul mujmal. Kalau alhamdu ini al-isbat al-mujmal. Dengan kita memuji Allah berarti kita sedang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara sempurna. Karena Allah tidak dipuji kecuali karena sifat-sifatnya yang apa? Sempurna. Kalau ini isbat ya. Kenapa Allah tidaklah dipuji melainkan karena apa? Sifat-sifatnya yang sempurna. Ini salah satu kenapa kita muji Allah. Yang kedua, karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Anugerahkan. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, hadirkanlah dalam diri antum dua perkara ini. Alhamdulillah, maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Dialah yang maha mendengar, dia maha melihat, dia memberi rizki, dia yang maha menjaga, dia yang maha menolong, dia yang maha segalanya, itu termasuk dalam alhamdu. Yang kedua, karena kita diberi rizki, kita diberi penglihatan, diberi kesehatan, diberi anak, diberi istri, diberi rumah ya, dan yang lainnya ya, maka kita muji Allah alhamdulillah. Maka jangan lupa kalau bilang subhanallah, 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 hadirkan makna tersebut. Beda, kualitas pahalanya beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah metode dalam surat ini, dalam ayat ini ya, simpulannya ya, dalam ayat ini simpulannya Allah ya menggabungkan
antara an-nafyu, penafian, dan al-isbat, penetapan. Dan ini adalah tauhid. Adalah metode tauhid. Sama seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah. Ini nafyu. Tidak ada yang berhak disembah illallah, ini apa? Isbat. Jika tauhid digabungkan antara nafi wal isbat, maka sempurnalah, ya. Makanya dalam tasbih subhanallah bihamdihi, antara tasbih dengan apa? Alhamdulillah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, maha sempurna Allah dari sifat-sifatnya. Ada nafi, ada apa? Isbat. Paham atau tidak? Insyaallah, ya. Kalau enggak paham terlalu. Ini mukaddimah terakhir, mulai pekan depan mulai masuk masalah istiwa, masalah arsy, masalah uluwullah, masalah syubhat-syubhat, ya. Ini kemarin semua mukaddimah, ya. Sudah mulai ditranskrip Aqidah Wasithiyah, tapi baru satu kajian. Semoga bisa selesai. Jadi foto-foto antum mudah-mudahan ada di situ nanti. Ya rahmakallah. Ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan, ya, ini insyaallah dan sedikit pembahasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Faqaddarahu taqdira. Ya, ini surat Al-Furqan. Tapi kita bahas tabarakalladzi, tabarak sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu azuma khairuhu, yaitu yang maha agung keberkahannya, kebaikannya. Ya. Yang maha agung dan banyak keberkahan dan kebaikannya. Itu tabarak dari berkah. Berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan dan menetap. Allah Subhanahu wa taala maha baik, ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Kemudian di antara kebaikan Allah adalah menurunkan Al-Qur'an. Di antara kebaikannya, kebaikan Allah yang agung adalah menurunkan Al-Qur'an. Makanya dalam surat
An-Nahl yang disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat yang isinya Allah sebutkan banyak kenikmatan. Di awal kenikmatan yang Allah sebutkan, ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi. Allah menurunkan malaikat dengan bawa Al-Qur'an. Nikmat yang paling apa? Pertama. Jadi nikmat paling besar adalah kita ada Al-Qur'an, subhanallah. Al-Qur'an pelipur lara, ya, penghilang kesedihan, peningkat iman, ya. Menghilangkan gundah gulana, ya, subhanallah. Kalau orang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini bukan basa-basi, ini kenyataan. Orang dekat dengan Al-Qur'an, sering baca, dia pahami maknanya, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Nazzal al-Furqana. Al-Furqan, Al-Qur'an, karena dia disebut Al-Furqan, membedakan antara hak dan batil. Ala abdihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdihi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat. Sifat al-ubudiyah dan sifat ar-risalah. Yang kedua-duanya adalah tempat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Kenapa disifatkan oleh ubudiyah? Karena dia adalah manusia yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Maka ini pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain dipuji dari risalah, dia utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memuji Nabi dari dua sisi ini. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, Allah memuji Nabi dari sisi ubudiyahnya. Seperti dalam surat ini, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Seperti juga Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang menjalankan rasulnya. Jadi Allah terkadang memuji Rasulullah, memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, dan terkadang Allah memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Karena dialah yang paling sempurna menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat ini. Di antara lagi firman Allah apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mithlihi. Ini abdina sama pujian. Wa annahu lamma qama Abdullah wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libadah dalam surat Iqra, ya. Nabi dipuji dengan sebagai hamba Allah, ya. Nah, orang-orang yang berlebihan kepada Nabi sampai mengangkat Nabi sebagai derajat Tuhan itu salah, itu tidak muji Nabi. Tidak muji Nabi. Nabi terpuji karena dia sebagai seorang apa? Hamba. Bagaimana Nabi salat sampai kakinya bengkak-bengkak? Ya. Dia dipuji sebagai seorang hamba, dialah hamba yang paling sempurna menjalankan penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil alamina maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Bahkan jin. Ya, bahkan jin. Makanya ketika Nabi diutus seluruh syariat mansukh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Harus jadi ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia meninggal tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena Nabi adalah utusan bagi seluruh alam semesta. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa lam yattakhidh waladan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Allah tidak mengambil apa? Anak. Walam yakun lahu syarik. Allah juga tidak punya setara dengan
Allah Subhanahu wa taala ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini kira-kira berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya di sini ada penafian Allah tidak punya anak, ya. Allah tidak punya syarik sebagai penyempurna dari pembahasan tasbih. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Surat berikutnya ini juga masih menjelaskan tentang kesempurnaan sifat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhuhum ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun amma yasifun. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallah amma yasifun. Taib, perhatikan di sini, adapun ayat berikutnya sama masih menjelaskan kesempurnaan Allah dan penafian yang ingin mengganggu keesaan Allah dalam kesempurnaannya. Ya, ayat-ayat tadi kita bawa untuk menyempurnakan bahasan Allah. Tidak ada yang sama dengan Dia dalam kesempurnaannya. Yang pertama adalah Allah tidak punya anak, ya. Mattakhadallahu min waladin, ini sudah kita bahas, sudah dibahas. Ya, pada pertemuan kemarin, ya. Taib, wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada Tuhan lain bersamanya. Kalau ada Tuhan lain, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain, maka masing-masing akan pergi dengan ciptaannya. Atau yang kedua, wala ala ba'dhum ala ba'd. Atau yang kedua, yang lain mengungguli yang lainnya. Yang satu mengungguli yang lainnya. Akan mengungguli lainnya. Mengalahkan atau mengungguli. Menundukkan yang lainnya. Tuhan yang lainnya. Baik. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini sudah tidak perlu kita bahas. Sekarang Allah sebutkan agar kita berfikir. Ini ada sebut dengan istilah dalil tamanu. Dalil at-tamanu, ya. Istilah saja, ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa, ya. Kata Allah, Allah tidak ada Tuhan bersamanya. Kalau ada yang bersamanya, tentunya berarti ada dua Tuhan, ya kan? Yang satunya sibuk dengan ciptaan, yang satunya sibuk dengan apa? Ciptaannya. Atau dua Tuhan ini tengkar. Yang kemudian berikutnya dua apa? Tengkar dan akan menang salah satunya. Taib. Ini semua kalau kita mau bahas, ya, maka kalau ada dua Tuhan, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berdua bekerja sama. Saling tolong menolong. Ya, tolong menolong. Yang kedua, mereka saling berselisih, tengkar. Yang ketiga, ya, masing-masing sibuk dengan makhluknya. Masing-masing bersendiri
sibuk dengan ciptaannya. Ciptaan masing-masing. Baik. Kalau mereka berdua bekerja sama, ya. Kelazimannya apa? Kelazimannya berarti masing-masing tuan nggak mampu, harus butuh dengan yang lainnya. Kelazimannya berarti masing-masing Tuhan tidak mampu sehingga membutuhkan yang lain. Kalau begitu, masing-masing tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Ya, ini kemungkinan pertama. Makanya saya pernah cerita, saya ketemu dengan orang Nasrani, Cina, kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah sekarang sudah nikah. Waktu itu dia jomblo, ketemu dia lagi etikaf. Kemudian ngobrol, dia ada masalah, dia bilang, Ustaz, saya setiap mau nikah orang curiga, enggak ada yang mau, akhwat-akhwat ya. Ini saya panggil ikhwan di situ, pengurus, tolong nih bantu. Saya bilang, kamu masuk Islam kenapa? Saya cuma mikir, Ustaz, kalau Tuhan 3, kalau ingin memutuskan suatu, diskusi dulu kapan selesainya. Urusan di dunia ini banyak sekali. Kalau kerja sama kan nunggu, udah siap gak kita kerja bareng, kan repot. Ya. Kalau Tuhan 2 atau 3, susah mereka untuk diskusi banyak masalah ya. Itu pun kalau mereka sepakat harus pertemuan dulu, harus macam-macam. Dia bilang, saya tidak percaya ya. Dengan urusan alam semesta yang begitu banyak, Tuhannya harus rapat dulu, repot ya. Terus kalau mereka berdua berselisih, maka ini ada 3 kemungkinan. Ya. Ini yang disebut dengan dalil tamanu ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Adapun yang pertama, ya berselisih, bertengkar nih, ya keinginan, kehendak bukan keinginan, kehendak keduanya terpenuhi. Yang kedua, kehendak keduanya tidak terpenuhi, tidak terwujudkan. Yang ketiga, kehendak salah satunya yang terwujudkan. Perhatikan sini. Kalau ada 2 Tuhan berselisih, ya, maka kehendak keduanya terpenuhi. Ini mustahil. Tuhan yang pertama ingin Joni mati, Tuhan kedua ingin Joni hidup. Mereka bertengkar. Sebagai kasus ya, ada si Joni. Jadi ini kadang nakal, kadang baik. Maka 2 Tuhan bertengkar. Satu Tuhan mengatakan, Joni kamu mati aja. Satu Tuhan mengatakan, enggak, Joni hidup saja. Sekarang bertengkar antara Tuhan A dan Tuhan B. Apa yang terjadi? Cuma 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, kehendak keduanya terpenuhi. Dan itu tidak mungkin. Berarti Joni hidup dan mati sekaligus. Ya. Berarti adalah jama' bainan naqidain. Berarti al-jama' baina an-naqidain. Dalam istilahnya, menggabungkan 2 hal yang kontradiktif. Disinya. Gak mungkin. Ya. Kemungkinan kedua, tidak terpenuhi dua-duanya. Joni tidak jadi mati dan juga tidak jadi hidup. Sama aja enggak? Saya ulang ya. Yang pertama, Tuhan A ingin Joni mati, paham? Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kemungkinan pertama, dua-duanya dikabulkan. Tuhan A ingin Joni mati, matilah si Joni. Tuhan B ingin Joni hidup, hiduplah si Joni. Maka si Joni berkumpul padanya antara hidup dan mati. Dan ini enggak mungkin. Yang kedua, kehendak keduanya tidak dikabulkan. Maka ini pertama, ini berarti nafyu an-naqidain.
sama dengan al-jama' bainan naqidain. Sama. Ya, mengumpulkan, menghilangkan dua hal yang kontradiktif sama dengan mengumpulkan dua hal yang kontradiktif, sama-sama mustahil. Paham? Kalau yang di awal tidak mati, tidak hidup, yang ini tidak hidup, tidak mati, sama saja. Paham? Kalau kehendak Tuhan A dan Tuhan B tidak terkabulkan dua-duanya, maka sama aja dengan menafikan yang dua kontradiktif, sama saja mengumpulkan dua yang kontradiktif. Paham atau tidak? Yang benar. Saya ulangi, si Tuhan A ingin Joni apa? Mati. Tuhan A ingin Joni mati. Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kalau kemungkinan pertama dua-duanya dikabulkan, terwujudkan berarti Joni apa? Hidup dan mati. Kemungkinan kedua, dua-duanya tidak terwujudkan, berarti Joni mati dan hidup. Sama saja. Nafyun naqidain sama dengan jamak ma'itun sama dengan mustahil. Yang kedua, kalau tidak terkabulkan, tidak terwujudkan, yang tidak pantas jadi Tuhan. Jadi Tuhan kok keinginannya tidak terpenuhi gitu loh. Tidak pantas jadi apa? Tuhan. Paham? Tinggal yang ketiga, kehendak salah satunya terwujudkan, maka dialah yang berhak, dialah yang the winner, siap jadi Tuhan. Tuhan satunya sudah tewas. Dialah yang jadi Tuhan. Maka Tuhan tetap harus apa? Satu. Paham? Paham tidak? Baik, kemungkinan ketiga, masing-masing berdiri sibuk dengan ciptaannya masing-masing. Tuhan A punya ciptaan, Tuhan B punya ciptaan. Mereka sudah, kita saling menghormati. Antara Tuhan dan Tuhan B saling apa? Menghormati, sudah tidak usah saling mengganggu, masing-masing sibuk dengan apa? Kekuasaannya. Ini kenapa? Ini juga mustahil. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mustahil? Karena kenyataan menunjukkan kemustahilan. Seandainya ada dua Tuhan, pasti alam semesta berbeda-beda modelnya. Pasti ada, di sana sebelah sana matahari, sebelah timur, pasti ada hal yang berbeda-beda ya. Maka karena ya alam semesta ya apa namanya teratur semuanya. Ma tara fi khalqillahi min tafawut. Kata Allah, ma tara fi khalqillahi min tafawut. Ya, kalau ada dua, kemudian pasti dua sistem yang berbeda. Tapi kita tahu alam semesta dari ujung barat sampai timur semuanya apa? Sistemnya apa? Sama. Manusia dari dulu ya begitu-begitu saja ya. Tapi inilah pembahasan bahwasanya Tuhan hanya cuma satu. Kalau sudah tolong hapus. Ayat berikutnya surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadribu lillahil amsal. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian membuat amsal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna amsal? Amsal secara umum, al-amsal secara umum ditafsirkan menjadi dua, yaitu al-awsaf wan nu'ud, yaitu artinya sifat-sifat. Itu jangan kalian buat sifat-sifat bagi Allah, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, jangan membuat perumpamaan kepada Allah. Atau apa? Kias atau analogi. Ya, ini maksudnya. Maka dua-duanya Allah larang, jangan sampai seorang menganalogikan Allah dengan apa? Makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Mengatakan Allah punya anak atau Allah punya sahibah, punya istri, atau ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diperbolehkan. Atau janganlah kalian beri sifat-sifat kepada Allah yang kalian tidak tahu. Allah lebih tahu tentang apa? Sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Dan ini keduanya adalah bantahan kepada Mu'attilah. Ini dua hal, bantahan
kepada para penolak sifat. Al-Mu'attilah, para penolak sifat. Ya. Karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tanpa Allah, mereka bicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Mereka berani mengatakan Allah tidak punya ini, Allah tidak bisa ini. Allah punya tangan, kata mereka tidak, Allah tidak punya tangan. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah bilang Allah cinta, Allah tidak mencintai. Mereka berani ngomong tentang sifat-sifat Allah. Paham? Padahal yang lebih tahu tentang Allah, Allah apa siapa? Ya Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang Allah rahmat, ya kita bilang rahmat. Oh, Allah enggak bisa rahmat, maksudnya menghendaki. Rahmat maksudnya menghendaki. Allah mencintai. Oh, enggak bisa Allah mencintai. Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka berani ngomong demikian. Ya. Kita bilang yang lebih tahu tentang Allah, ente apa Allah? Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang ente tinggal imani saja, apa susahnya? Paham? Ya. Karena mereka berani ngotak-ngatik sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Allah bilang semuanya sifat. Ahlus sunnah mudah. Semua yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis kita tetapkan. Apa susahnya? Yang penting tidak seperti makhluk. Selesai. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu di ini, tidak perlu di anu. Tapi mereka tidak. Oh ini enggak masuk akal. Harus begini, arti ini enggak masuk akal. Ini ditolak, ini ditakwil macam-macam. Yang kedua, tidak boleh kita menganalogikan Allah dengan Allah dan menamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga dilakukan oleh ahlul bidah dengan dua model kias, ya, namanya kias tamthili sama kias syumuli, ya. Aduh, saya mau jelaskan juga antum. Kias tamthili itu menamakan antara satu dengan yang lainnya, seperti contoh sederhana menyamakan antara misalnya korma dengan beras, sama-sama bayar zakat misalnya, ya, atau menyamakan suatu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini mereka kerjakan kias tamtsili, ini dilakukan ahlul bidah seluruhnya. Karena mereka pasti para penolak sifat, mereka, ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk sebelum menolak sifat. Menolak sifat. Dan hasilnya pun ya tamsil juga sama, ya. Contoh ya. Ar-Razi dari imamnya Asy'ariyah tatkala menolak Allah di atas arsy, sebelum dia menolak dia mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, kalau arsy-nya jatuh Allah juga ikut jatuh. Itu kalau manusia, paham? Jadi berarti Allah tidak di atas arsy. Jadi sebelum dia menolak dia permisalkan Allah juga dengan apa? Makhluk. Contoh, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti tangannya begini, sama. Berarti sebelum dia nolak dia sudah menganalogikan dalam otaknya. Kita Ahlus Sunnah jelas Allah punya tangan tidak seperti kita, selesai. Apa urusannya? Apa susahnya? Jadi mereka Mu'attilah ini semuanya sebelum mereka menolak sifat mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Paham? Itu contohnya. Nanti ujung-ujungnya mereka juga mentamsil. Ujung-ujungnya berarti antum menyamakan Allah dengan zat yang tidak bertangan. Antum menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang naqs, sesuatu yang kurang. Sama seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya, ente Asy'ariyah Mu'tazilah menetapkan sifat-sifat berarti ente tasbih. Kalau kita Jahmiyah Allah tidak punya sifat, selesai. Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam benak mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hasilnya apa? Hasilnya Allah tidak ini, sama Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya Tuhanmu dengan Allahmu dengan sesuatu yang tidak ada? Bedanya apa? Sama-sama tidak ini, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak sama, bedanya tidak ada. Jadi sebelum mereka menolak, mereka mentasbih, hasilnya juga mentasbih. Atau qiyas syumuli, seperti mereka bicara tentang masalah ajsam, ya, kalau makhluk bersifat berarti makhluk berjism, kalau Allah punya sifat juga berarti berjism, sementara al-ajsam mutamathilah. Antum enggak usah nyatat lah, ini sudah pernah kita bahas, ya. Enggak apa-apa, enggak perlu tahu, ya. Saya cuma nyampein aja. Sudah azan kah? Tahu azan deh.
Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dilarang kepada Allah adalah dua kias, kias tamtsili dan kias syumuli. Kias tamtsili itu apa? Adalah apa istilahnya? Apa namanya? Misalnya kita bilang pohon kelapa sama dengan pohon korma, sama-sama berdiri. Itu langsung kita satu langsung berhadapan satu dengan satunya. Itu namanya kita memisalkan pohon korma dengan pohon apa? Pohon kelapa sama-sama tinggi menjulang ke atas. Itu namanya kias tamtsili, menyamakan, ya. Dalam hal ini seorang mengatakan misalnya tangan Allah sama dengan tangan saya. Itu namanya kias tamtsili, menyamakan langsung. Kias syumuli adalah kias dua hal yang sama-sama berada pada satu kesamaan yang kulli, yang seperti gampangannya seperti beras dan korma. Beras dan korma sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan misalnya. Ya, makanan pokok yang sama bisa disimpan, maka anggotanya banyak. Makanan pokok yang bisa disimpan ini anggotanya banyak, di antaranya korma, di antaranya beras, di antaranya jagung, di antaranya apa? Nah, ini namanya kias syumuli, yang di mana beras disamakan dengan korma karena sama-sama memiliki kesamaan yang kulli, yaitu sama-sama makanan pokok dan bisa disimpan. Dalam hal ini seperti mereka menolak sifat-sifat karena mereka menganggap kalau Allah punya sifat maka Allah jism, ya. Allah jism, kalau Allah jism, makhluk juga jism, dan al-ajsam mutamathilah. Ajsam itu mirip-mirip, ya. Maka dan itu memiliki sifat ihdaats, sifat suatu yang baru. Kalau gitu Allah tidak boleh punya sifat agar Allah tidak jism, dan antum bingung pasti. Nanti antum putar lagi ya di YouTube ya. Yang boleh ya. Yang boleh namanya kias aulawi. Aulawi maksudnya kias analogi Allah lebih utama. Ini boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong, mereka mengatakan mereka sombong tanpa hak di atas muka bumi, kata mereka siapa yang lebih kuat daripada kami. Maka Allah mengatakan Allah tentu lebih kuat, lebih utama untuk kuat daripada kalian. Kenapa lebih utama? Karena Allah yang ciptakan kalian. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Namanya kias aulawi. Seperti Nabi SAW mengatakan, waktu Nabi melihat seorang ibu memeluk anaknya, kata Nabi, "Lallahu arhamu." Kalau ibu ini sayang kepada anaknya, Allah lebih utama untuk sayang kepada kalian. Itu namanya analogi apa? Kias aulawi. Itu tidak mengapa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kias tamtsili sama kias apa? Syumuli. Ya sudahlah, pokoknya antum sudah paham ya. Ayat yang terakhir ya. Dalam surat Al-A'raf, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batana wal itsma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun." Dalam surat Al-A'raf tersebut Allah menyebutkan hal-hal yang Allah haramkan, kemudian di ujungnya Allah berkata, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Di antara tingkat keharaman yang parah di antaranya kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Maka hati-hati, kita ini mencakup zat dan sifat-sifat Allah, dan juga mencakup syariat-syariat Allah. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Kalau syariatnya saja bahaya, enggak boleh ngomong tanpa ilmu, apalagi tentang sifat-sifat dan zat. Syariat Allah kita masih bisa analogikan. Karena Allah menurunkan syariat dengan hikmah. Apalagi yang ini saja pakai analogi, tidak boleh kita bicara tanpa ilmu. Padahal syariat kan kita tahu ilahnya apa, sebabnya apa, tujuannya apa. Apalagi bicara tentang zat dan Allah yang tidak bisa kita analogikan. Faham? Oleh karenanya lebih baik kita pasrah, dan ini akidah Ahlus Sunnah, lebih utama apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bilang kita beriman. Selesai, mudah. Allah bilang punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini, kita tetapkan. Yang penting bukan seperti sifat apa? Makhluk. Tidak perlu kita ta'wil, tidak perlu kita tolak. Karena di antara dosa besar
an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui, ya. Ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, ya. Allah menyebut tentang setan, sungguhnya setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan keji, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, agar kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi barang siapa yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia ngikut setan, ya. Ya. Dia mengikuti apa? Setan. Taib, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu, nanti tunggu pengumuman selanjutnya, ya. Allah alam bisawab. Apakah benar nama-nama Allah pasti mempunyai sifat, namun sifat-sifat Allah belum tentu mempunyai nama? Nama Ar-Rahman pasti punya sifat pengasih, adapun wajah tidak punya nama. Bukan masalah nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Adapun sifat Allah bukan tidak punya nama, sifat Allah tidak bisa diambil darinya, belum tentu bisa diambil darinya menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat Allah banyak, perbuatan Allah juga apa? Banyak, ya. Tapi kalau nama Allah, tidaklah Allah diberi dengan nama tersebut kecuali tidaklah Allah bernamakan dengan nama tersebut kecuali karena ada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Allah mengatakan Allah Ghafur, ya, berarti Allah memiliki sifat apa? Ghufran, ya. Tapi Allah misalnya fantaqamna, kami pun membalas. Ya, tidak mungkin kita mengatakan Allah namanya Muntaqim, ya. Misalnya fa'adzabna, kami pun mengazab. Tidak mungkin kita namakan Allah Mu'adzib, sang pengazab. Nah, enggak bisa. Karena nama-nama Allah ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah yaqtadi al-madah bi nafsihi, yaitu dia selalu secara sendiri sudah menimbulkan pujian secara tersendiri. Adapun Mu'adzib, sang pengazab, ini tidak ada pujian seperti itu. Seakan-akan kesannya buruk, ya. Meskipun Allah di antara sifatnya Allah mengazab. Tapi demikian saja, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab, ya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.